warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan selanjutnya selawat berikan salam juga kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan selanjutnya yang saya hormati dosen mata kuliah pengampu seminar yaitu Bu Yuni Astuti dan Bu Zainul Johor, dan selanjutnya teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya ambil ya dari proposal senior. Sebelum mempresentasikan proposal tersebut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emrido Ilahi sebagai moderator dan sekaligus sebagai penyaji pada presentasi kali ini. Baiklah, langsung saja. Saya akan membacakan proposal yang berjudul pengaruh bentuk latihan Smart Set Game terhadap peningkatan VO2max pemain sepak bola SSB Tan Malaka. Yang pertama yaitu masuk kepada latar belakang. Latar belakang di sini olahraga adalah kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesegaran jasmani seseorang. Olahraga tidak hanya dijadikan sarana rekreasi, namun olahraga juga bertujuan untuk suatu meningkatkan prestasi yang dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Bab 2 Pasal 4 tentang tujuan keolahragaan nasional yang berbunyi, keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pengembangan olahraga di Indonesia diarahkan pada pembentukan dan pengembangan prestasi. Untuk pencapaian prestasi terhadap suatu cabang olahraga, maka pemerintah menginstruksikan kepada masyarakat Indonesia untuk mendirikan perkumpulan klub olahraga. Pendirian perkumpulan klub olahraga adalah untuk memudahkan pencapaian tujuan peningkatan prestasi tiap-tiap cabang olahraga yang ada di Indonesia. Salah satu cabang olahraga yang banyak diminati masyarakat Indonesia adalah tentang sepak bola. Dalam bermain sepak bola itu sangat membutuhkan taktik, teknik, strategi, dan daya tahan seorang pemain sepak bola. Untuk mencapai strategi yang baik, teknik yang baik, itu sangat diperlukan daya tahan dalam sepak bola. Dalam permainan sepak bola, kemampuan daya tahan aerobik baik atau VO2max yang tinggi sangat diprioritaskan. Untuk memenuhi tuntunan daya tahan tersebut, seorang harus mempunyai energi dalam jumlah banyak. Tuntunan energi dalam jumlah banyak itu akan diproduksi melalui sistem aerobik yang memerlukan oksigen. Oleh karena itu, tinggi rendahnya daya tahan seorang para pemain tergantung dari tinggi rendahnya kapasitas oksigen maksimal atau VO2max. Di sini Sekolah Sepak Bola Tan Malaka FC merupakan salah satu perkumpulan olahraga sepak bola yang berdiri pada tahun 2005, akan tetapi masih minim prestasi. Oleh sebab itu, untuk mencapai prestasi, Tan Malaka FC meningkatkan program latihan, sarana dan prasarana, bentuk latihan, dan para pelatih yang dapat meningkatkan kemampuan bermain sepak bola, terutama dalam peningkatan VO2max para pemain Tan Malaka tersebut. Dari kesalahan bentuk latihan yang mengakibatkan kurangnya prestasi Tan Malaka, jadi pelatih harus bisa menentukan bentuk latihan yang tepat untuk meningkatkan VO2max para pemain sepak bola Tan Malaka. Beberapa metode telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aerobik tim dari Tan Malaka tersebut. Akan tetapi metode latihan yang diberikan membuat para pemain jenuh atau belum meningkat secara optimal. Ada beberapa bentuk latihan yang dapat meningkatkan VO2max para pemain Tan Malaka, diantaranya sirkuit training, lari 2,4 km, latihan interval, lari kontinu, dan Smart Set Game. Agar para pemain tidak mengalami kejenuhan dan peningkatan lebih optimal, latihan harus diberi bervariasi. Salah satunya upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan adalah dengan memberikan sepak bola mengutamakan bentuk latihan Smart Set Game.
Smart Cell Game atau permainan di lapangan skala kecil merupakan suatu yang tepat dan dikembangkan untuk para pemain muda supaya mereka bisa belajar dan berkembang. Setiap pemain merupakan gabungan dari teknik khusus sepak bola, misalnya menggiring bola, mengoper dan menembak bola, atau berfokus pada kerjasama tim dan strategi, misalnya bertahan, menyerang, dan menciptakan ruang gerak, atau mengganti tugas. Pemain ini dirancang secara khusus untuk menampilkan kemampuan terbaik para pemain dalam situasi pertandingan yang sebenarnya. Melihat kenyataan seperti tersebut, maka yang diuraikan di atas, maka penulis dorong untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh bentuk latihan Smart Side Game terhadap peningkatan VO2 Max pemain SSB Tan Malaka. Selanjutnya kita masuk kepada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan atau dalam latar belakang tadi, masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi fisik pemain SSB Tan Malaka. Yang kedua, apakah bentuk latihan Smart Side Game memberikan pengaruh terhadap peningkatan VO2 Max SSB Tan Malaka. Yang ketiga, apakah sarana dan prasarana latihan menunjang untuk meningkatkan VO2 Max SSB Tan Malaka. Yang keempat, apakah status gizi mempengaruhi terhadap peningkatan VO2 Max pemain SSB Tan Malaka. Yang selanjutnya itu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, agar masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas serta meningkatkan keterbatasan kemampuan dan sumber daya serta waktu, maka peneliti membatasi pada pengaruh bentuk latihan Smart Side Game terhadap peningkatan VO2 Max SSB Tan Malaka. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam bentuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Apakah ada bentuk latihan Smart Side Game terhadap peningkatan VO2 Max pemain bola SSB Tan Malaka? Selanjutnya itu tujuan penelitian. Sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat disampaikan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bentuk latihan Smart Side Game terhadap peningkatan VO2 Max pemain SSB Tan Malaka. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini yang pertama yaitu untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada jurusan pendidikan olahraga Universitas Negeri Padang. Yang kedua, instansi terkait berguna sebagai bahan masukan dan peningkatan prestasi olahraga sepak bola SSB Tan Malaka. Yang ketiga, dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan variabel-variabel ini. Yang keempat, sebagai tambahan bahan referensi dan bacaan bagi mahasiswa di Perpustakaan Universitas Negeri Padang dan Fakultas Ilmu Keolahragaan. Untuk masyarakat umum, untuk bahan penambahan ilmu pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian sepak bola. Sepak bola itu adalah merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim atau regu, masing-masing tim paling banyak 11 orang pemain dan salah satu diantaranya menjadi penjaga gawang. Sepak bola dimainkan dalam lapangan yang berukuran 100 sampai dengan 110 meter dan lebar 64 sampai 75 meter. Itu standar nasional. Yang dibatasi oleh garis selebar 12 cm serta dilengkapi oleh dua buah gawang yang tinggi 2,44 meter, lebar 7,32 meter. Dan bola yang digunakan terbuat dari kulit atau bahan lain yang sesuai memiliki lingkaran tidak lebih dari 70 cm dan tidak kurang dari 68 cm. Berat bola tidak lebih dari 450 gram dan tidak kurang dari 410 gram. Pada saat dimulainya pertandingan, tekanan udara sama dengan 0,6 sampai 1,1 m pada permukaan laut. Yang kedua yaitu hakikat latihan. Pengertian latihan menurut Syafruddin tahun 2000 dalam bukunya tahun 2012, latihan atau training adalah seluruh proses persiapan atlet secara fisik, teknik, taktik dan mental yang direncanakan secara teratur dan sistematis guna meningkatkan keterampilan olahraga tersebut. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada pengertian VO2 Max. VO2 Max adalah kemampuan organ pernafasan manusia untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya pada saat latihan. Itu berdasarkan dari buku Sukadianto tahun 2011. VO2 Max atau tenaga aerobik maksimal
atau disebut juga penggunaan oksigen maksimal adalah tempo tercepat di mana seseorang dapat menggunakan oksigen selama berolahraga. VO2 max sangat penting untuk menunjang kerja otot dengan mengambil oksigen dan menyalurkan ke seluruh jaringan otot yang sedang aktif sehingga dapat digunakan untuk proses metabolisme. Yang selanjutnya yaitu Smart Start Game. Nah, Smart Start Game adalah yaitu dalam buku Bondarev tahun 2011 adalah setiap permainan yang dimainkan dengan pemain kurang dari 11 dan di lapangan yang berukuran lebih kecil. Pendapat lain dari Hilhas dalam bukunya 2011 mendefinisikan Smart Start Game atau permainan yang dimainkan pada bidang lapangan yang berukuran dengan lebih kecil daripada sepak bola pada umumnya, menggunakan aturan yang dimodifikasi dan melibatkan sejumlah pemain yang lebih kecil daripada jumlah pemain yang sebenarnya. Latihan Smart Start Game adalah salah satu bentuk latihan yang memodifikasi permainan sepak bola dengan adanya pembatasan meliputi pembatasan jumlah pemain, ukuran lapangan dan lama permainan penguasaan bola, dan lapangan yang lebih kecil dengan lebih sedikit pemain dengan baik untuk menumbuhkan pengertian taktis sekaligus mengasah keterampilan teknik pemain. Itu sudah diambil dalam buku Siemann tahun 2012. Selanjutnya kita masuk kepada penelitian relevan. Berdasarkan buku Ketut Chandra Adinata Kusuma tahun 2018 yaitu tentang pengaruh latihan Smart Start Game terhadap peningkatan VO2 max pemain sepak bola amatir. Penulisan dalam bukunya ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bentuk latihan Smart Start Game terhadap peningkatan kemampuan VO2 max pemain sepak bola amatir. Metode penulisan digunakan dalam buku ini adalah eksperimen, teknik pengambilan data yang menggunakan tes keterampilan yaitu menggunakan depth step. Selanjutnya yang kedua yaitu dalam buku Abdul Karim tahun 2018, pengaruh latihan Smart Start Game terhadap peningkatan ketetapan passing dengan kaki bagian dalam pada siswa serta ekstrakurikuler sepak bola MTS Ali Maksimum Bantul. Nah, penulisan ini dalam buku ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan Smart Start Game terhadap peningkatan ketepatan passing dan dengan kaki bagian dalam siswa peserta ekstrakurikuler sepak bola di MTS Ali Maksum Bantul. Penulisan ini merupakan penulisan eksperimen dengan desain penulisan one group pretest post test design. Selanjutnya kita masuk kepada kerangka konseptual. Yang pertama itu pengaruh bentuk latihan Smart Start Game terhadap peningkatan VO2 max SSB Malaka. Berdasarkan dari konseptual yang diuraikan sebelumnya dapat digambarkan ke dalam bagian di bawah ini, yaitu VO2 max, free test, tanda panah yaitu Smart Start Game, tanda panah lagi VO2 max atau post test atau setelah diberikan pengaruh. Selanjutnya yaitu hipotesis. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual, maka dapat diajukan hipotesis penelitian ini adalah diduga terdapatnya pengaruh bentuk latihan Smart Start Game terhadap peningkatan VO2 max pemain SSB Malaka. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh perlakuan antara sebab dan akibat yang sifatnya membandingkan antara variabel kontrol. Adapun rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah the group pretest post test design. Itu sudah diambil dalam buku Surya Brata tahun 2005. Tempat penelitian ini dilakukan atau dilaksanakan di lapangan SSB Tan Malaka yaitu di Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini direncanakan sesuai dengan program latihan yang sudah dipersiapkan dan dimulai setelah proposal diseminarkan dan disetujui oleh dosen bersangkutan. Selanjutnya itu definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama itu latihan Smart Start Game. Smart Start Game adalah dalam cabang olahraga sepak bola adalah bentuk permainan dengan jumlah pemain kurang dari 11 pemain dalam satu lapangan tanpa penjaga gawang.
Yang kedua itu VO2 max. Pengertian dari VO2 max sendiri adalah kemampuan organ pernafasan manusia untuk menghirup oksigen sebanyak-banyaknya pada saat latihan. VO2 max atau tenaga aerobik maksimal atau disebut juga penggunaan oksigen maksimal adalah tempo tercepat di mana seseorang dapat menggunakan oksigen dalam berolahraga. Selanjutnya itu populasi dan sampel dalam penelitian. Yang pertama populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pemain SSB Tan Malaka FC yang berjumlah 65 orang. Berikut merupakan rincian dari populasi SSB Tan Malaka, yaitu yang pertama yaitu yang berusia 6 sampai 9 tahun yaitu yang berjumlah 20 orang. Yang kedua 10 sampai 13 tahun yang berjumlah 20 orang. Yang ketiga itu usia 14 sampai 17 tahun yang berjumlah 25 orang. Yang kedua yaitu kita masuk kepada sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti berdasarkan buku Ari Kunto 2010. Berdasarkan pendapat di atas bahwa populasi peneliti ini cukup banyak. Sampel yang diambil berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu sesuai dengan kriteria yang diinginkan peneliti, maka sampel dalam penelitian ini adalah pemain sepak bola SSB Tan Malaka yang berjumlah 20 orang yang usianya 14 sampai 17 tahun. Yang selanjutnya kita masuk kepada instrumen teknik pengumpulan data. Dalam suatu penelitian dibutuhkan alat yang mengumpulkan data. Itu diambil dalam buku menurut Sugianto tahun 2013. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen merupakan alat ukur untuk mendapatkan data agar suatu penelitian mendapatkan data yang sesuai yang diharapkan. Sesuai yang diharapkan itu dibutuhkan instrumen yang dirancang dan dibuat sedemikian rupa. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah multistage berupa tes lari bolak-balik dengan lintasan sepanjang 20 meter, memiliki fasilitas tes 0,71 dan rehabilitas 0,521. Adapun petunjuk pelaksanaan selengkapnya dari tes multistage adalah sebagai berikut. Alat tape recorder, kaset atau CD berisi panduan tes multistage. Yang kedua itu testor, seorang pencetak level yang dicapai pemain, seseorang pengawas dalam lintasan. Yang selanjutnya itu area test. Area test lintasan tes yang berupa halaman, lapangan olahraga atau tanah datar tidak licin yang sepanjangnya 20 meter. Pelaksanaan tes. Selanjutnya pelaksanaan tes. Yang pertama itu hidupkan tape recorder yang berisi kaset atau CD panduan tes multistage, kemudian ikuti petunjuknya. Yang kedua yaitu pada permulaan jarak 2 sinyal tut menandai satu interval 1 menit, menandai suatu interval 1 menit yang terukur secara akurat. Selanjutnya terdengar penjelasan ringkas mengenai pelaksanaan tes yang mengantarkan pada perhitungan mundur selama 5 detik menjelang dimulainya tes. Selanjutnya yaitu setelah itu akan keluar sinyal tut pada beberapa interval yang teratur. Selanjutnya peserta tes diusahakan agar dapat sampai ke ujung yang berlawanan bertepatan dengan sinyal tut yang pertama berbunyi untuk kemudian berbalik dan berlari ke arah yang berlawanan. Selanjutnya setiap kali sinyal tut berbunyi, peserta tes harus sudah sampai di salah satu ujung lintasan lari yang ditempuh atau sudah sampai di patok yang telah ditentukan. Selanjutnya interval dalam 1 menit akan berkurang sehingga untuk melanjutkan level berikutnya peserta tes harus berlari lebih cepat. Setiap kali peserta tes menyelesaikan jarak 20 meter, posisi salah satu kaki harus tepat menginjak atau melewati batas 20 meter. Selanjutnya berbalik dan menunggu sinyal berikutnya untuk melanjutkan lari ke arah yang berlawanan. Selanjutnya setiap peserta tes harus bertahan selama mungkin sesuai dengan kecepatan yang telah diatur. Jika peserta tes tidak mampu berlari mengikuti kecepatan tersebut, maka peserta harus berhenti atau dihentikan dengan ketentuan yang telah berlaku.
Selanjutnya, jika peserta tes gagal mencapai 2 langkah atau lebih dari garis batas 20 meter setelah sinyal tut berbunyi, pengetes memberi toleransi 1 kali 20 meter untuk memberikan kesempatan peserta tes menyesuaikan kecepatannya. Jika pada masa toleransi itu peserta tes gagal menyesuaikan kecepatannya, maka peserta diberhentikan dari tes tersebut. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan menguji T. Jika populasi berdistribusi normal dalam kelompok data bervariasi homogen, maka dipakai t-test. Menurut itu diambil dalam buku Fardi tahun 2011. Baiklah. Itulah proposal yang saya ambil dari senior ya, yang sudah saya edit atau diambil yang intinya. Itulah tadi hasil seminar saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan saya pun menyadari itu bahwa saya masih banyak kekurangan, karena yang sempurna yang terletak kepada Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.